Ahajeng Semang, Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Priscilia Claudia. Berita Bali kali ini spesial seputar KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Dan berikut 3 berita utama edisi spesial Biro Bali KTT G20. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka KTT G20 Bali di Nusa Dua Badung. Petugas gabungan memulangkan 8 penumpang kapal tanpa identitas di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem. Motor listrik yang dikendarai pasukan pengamanan presiden dan peserta menjadi daya tarik dalam KTT G20 di Nusa Dua. Excellencies, ladies and gentlemen, the arrival of the President of the Republic of Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka KTT G20 Bali di Nusa Dua Badung pada hari Selasa kemarin. Dalam pertemuan ini, Jokowi meminta agar negara-negara anggota G20 bersatu untuk mengatasi krisis global. Di depan para peserta KTT, Presiden Jokowi juga meminta agar perang dihentikan. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Fokus Indonesia sebagai presidensi G20 adalah pemulihan ekonomi global pasca pandemi dengan prioritas bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi. Namun isu perang di Ukraina diperkirakan akan mendominasi pelaksanaan KTT G20. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya maksimal untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berupaya menjaga perdamaian dunia. Tim Liputan melaporkan dari Badung. 3 tahun terakhir, kita menghadapi disrupsi terberat dalam seabad terakhir, pandemi COVID. Salah satu kesepakatan konkret dalam rangkaian acara puncak KTT G20 adalah disetujuinya Pandemic Fund atau kesepakatan mengatasi pandemi. Pandemic Fund bertujuan agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi di masa depan. Presiden Jokowi menegaskan KTT G20 Indonesia terus mendorong terciptanya sistem kesehatan global yang lebih andal terhadap krisis. Belum mencukupi. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana pandemi ini. Selain kontribusi dana, saya mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif, antara lain pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan, berbagai data genom internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang lebih adil dan merata. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kontribusinya untuk dana pandemi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan
dana pandemi hari ini. Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan Pandemic Fund membutuhkan dana sebesar 31,1 miliar dolar Amerika setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi. Hingga saat ini telah terkumpul 1,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 21,5 triliun rupiah. Indonesia menyumbang sekitar 735 miliar rupiah. Dana yang terkumpul saat ini masih belum mencukupi, sehingga masih diperlukan dukungan dan kontribusi yang lebih besar. Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian Bali sangat terpuruk. COVID-19 sempat membuat angka kunjungan wisatawan turun hingga 95%. Dengan Pandemic Fund diharapkan tidak terjadi lagi nestapa perekonomian seperti yang dirasakan masyarakat Bali dan seluruh warga dunia akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pemerintah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah dan belajar daring untuk sekolah selama puncak KTT G20 di Nusa Dua. Pemerintah Kota Denpasar menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk pegawai instansi pemerintah di kawasan Denpasar Selatan. Belajar daring juga diberlakukan untuk sejumlah sekolah yang berada di kawasan tersebut. Wilayah Denpasar Selatan akan menjadi titik sentral serta perlintasan yang akan dilalui kendaraan delegasi G20. Tujuannya adalah bagaimana selama kegiatan ini yang puncaknya pada tanggal 15 dan 16 November ini bisa mengurangi mobilitas ataupun kegiatan masyarakat di jalan, sehingga perjalanan daripada para delegasi dari negara-negara peserta G20 ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, seperti kantor-kantor di desa, kelurahan, termasuk juga kantor kecamatan, termasuk instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah Denpasar Selatan. Ya, swasta ini juga tetap diimbau kepada kantor-kantor swasta untuk mengurangi atau diatur sistem kerjanya bagaimana mengurangi sehingga tidak terjadi mobilitas ataupun tingkat keramaian di jalan raya. Karena kan bagaimana pada saat pelaksanaan ini dari segi ketertiban, kelancaran lalu lintas juga diminta oleh Bapak Menko Marves ini bisa betul-betul dijaga sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. 15 kantor instansi pemerintahan akan melaksanakan bekerja dari rumah dan 218 sekolah di Denpasar Selatan yang melakukan pembelajaran daring. Kebijakan ini akan diterapkan mulai tanggal 12 hingga 17 November mendatang. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.